بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu genosida terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Genosida ini dikenal dengan nama Holocaust. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Holocaust merupakan peristiwa pemusnahan hampir seluruh orang Yahudi Eropa oleh Nazi Jerman dan kelompoknya selama Perang Dunia yang Kedua. Orang Yahudi sering menyebut peristiwa ini sebagai Shoah, di mana kata ini merujuk dari istilah Ibrani yang berarti malapetaka atau bencana hebat. Sedangkan Holocaust sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni holo, yang berarti seluruh, dan kautos yang berarti terbakar. Secara asal, Holocaust artinya adalah persembahan api atau pengorbanan religius dengan pembakaran. Konon yang sampai saat ini terjadi, Nazi Jerman dipercaya telah memusnahkan sekitar 5,6 sampai 5,9 juta orang Yahudi. Setidaknya angka inilah yang selalu didengung-dengungkan dan dikampanyekan oleh Yahudi untuk membela berbagai kepentingannya. Nah, Holocaust ini sebenarnya tidak terlepas dari kebencian orang-orang Jerman kepada orang-orang Yahudi, di mana pada saat Perang Dunia yang pertama menyisakan Jerman sebagai pecundang, dan Jerman tanpa tandang aling-aling menyebut bahwasanya Yahudi sebagai pengkhianat yang membuat negara Bavarian itu hancur. Hal itu diperkuat dengan kejadian pada akhir Perang Dunia yang pertama, di mana sekelompok Yahudi mengobarkan revolusi ala Bolshevik Rusia di negara bagian Jerman, yaitu di Bavaria. Ketika itu Yahudi dianggap sebagai bangsa yang berbahaya bagi negara Jerman. Nah, ketika Nazi naik panggung politik, mereka membuat kebijakan dan salah satunya adalah kebijakan yang menekan Yahudi. Nah, hak-hak Yahudi dicabut. Kemudian harta benda mereka disita. Rencana untuk mengusir mereka untuk keluar dari Jerman pun dirancang. Sampai konon pemusnahan fisik yang berujung pada pembantaian, yaitu pada musim semi tahun 1941. Ketika itu Nazi mulai membantai Yahudi yang berada di Uni Soviet yang dianggap sebagai sumber hidup Bolshevisme. Nah, orang Yahudi disuruh untuk menggali lubang kubur mereka untuk mereka sendiri. Kemudian ketika itu mereka ditembak mati. Di mana pada musim gugur pada tahun yang sama, Nazi juga meluaskan pembantaian ke Polandia dan Serbia. Kemudian sebelum tahun 1944 tidak ada istilah genosida. Istilah ini sangat spesifik yang merujuk pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membasmi keberadaan kelompok itu. Hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam Deklarasi Hak-Hak atau Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Universal PBB, yaitu pada tahun 1948,
adalah yang terkait dengan hak-hak individu. Nah, pada tahun 1944, seorang pengacara Yahudi di Polandia yang bernama Raphael Lemkin berupaya untuk menggambarkan kebijakan pembantaian sistematis Nazi, termasuk pembinasaan kaum Yahudi Eropa. Ketika itu, ia membentuk kata genosid atau genosida dengan menggabungkan kata geno, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti ras atau suku, dengan kata sida yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pembantaian. Ketika mengusulkan istilah baru ini, Lemkin membayangkan sebuah rencana terkoordinasi dengan beragam aksi yang bertujuan untuk menghancurkan landasan dasar kehidupan kelompok-kelompok masyarakat secara nasional, dengan maksud untuk memusnahkan kelompok-kelompok itu sendiri. Kemudian pada tahun berikutnya, pengadilan militer internasional yang diselenggarakan di Nuremberg, Jerman, mendakwa pimpinan Nazi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian kata genosida dicantumkan dalam dakwaan tersebut, akan tetapi sebagai istilah deskriptif, bukan sebagai istilah hukum. Nah, setiap pertengahan bulan April, ribuan orang-orang Yahudi menghidupkan alarm di penjuru kota yang berada di Palestina. Mereka mengheningkan cipta untuk mengenang peristiwa pembantaian 6 juta orang Yahudi oleh Nazi, yang mana kemudian biasa disebut dengan Holocaust. Nah, peristiwa ini terjadi pada Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1939 hingga tahun 1945. Peristiwa pembantaian oleh Nazi kepada orang-orang Yahudi itu dilakukan dengan cara genosida atau pembantaian secara sistematis untuk menghancurkan suatu kaum. Nah, pembunuhan ini langsung dipimpin oleh Adolf Hitler yang merupakan ketua partai Nazi. Pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Jerman ini dilakukan di semua wilayah yang dikuasai oleh Hitler. Lebih dari 1 juta anak Yahudi, 2 juta wanita Yahudi, dan 3 juta pria Yahudi tewas dalam pembantaian ini. Penyiksaan dan genosida yang dilakukan dalam beberapa tahap ini dimulai dari sejumlah hukum yang menghapuskan adanya orang Yahudi di masyarakat sipil. Nah, hukum Nuremberg adalah hukum yang paling terkenal ketika itu dan diberlakukan di Jerman oleh Nazi selama bertahun-tahun. Hal itu dimulai ketika Perang Dunia yang Kedua, di mana Nazi kemudian juga mendirikan kamp konsentrasi. Di dalamnya, para tahanan diharuskan untuk bekerja secara paksa sampai mati akibat kelelahan atau penyakit. Kemudian saat Jerman menaklukkan wilayah baru di Eropa Timur, mereka kemudian membantai musuh-musuh politik melalui penembakan massal. Nah, kamp pembantaian untuk Yahudi dimulai dibangun di Auschwitz, kemudian di Dachau dan Bergen-Belsen. Nah, kamp itu dilengkapi dengan kamar gas dan tunggu besar. Nazi menggunakan kamar gas tersebut untuk membunuh orang Yahudi. Beberapa orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamar gas. Kemudian gas Zyklon B yang merupakan gas pestisida berbahan dasar asam hidrotastik dialirkan. Namun para revisionis mengklaim bahwa kamar gas beserta Zyklon B tidak mungkin digunakan untuk eksekusi manusia, melainkan untuk pengasapan pakaian agar bakteri-bakteri di pakaian mati. Dari prosedur kesehatan inilah mitos pembunuhan dengan kamar gas muncul. Nazi lalu memerintahkan orang Yahudi dan orang Rom untuk dikurung di ghetto sebelum dipindahkan dengan barang-barang ke kamp pemusnahan. Lalu ketika orang Yahudi dan Rom selamat di perjalanan, mereka akan dibunuh secara sistematis di kamar gas yang telah disediakan. Menurut data statistik Eropa, sesaat sebelum Perang Dunia yang Kedua meletus, total orang Yahudi di Eropa itu adalah 6,5 juta jiwa. Maka setelah pembantaian oleh Nazi Jerman itu, otomatis orang Yahudi di Eropa hampir musnah. Berdasarkan data statistik pemerintahan Jerman pada tahun 1939, terjadi migrasi 400.000 orang Yahudi dari Jerman. Lalu 480.000 orang Yahudi dari Austria dan Cekoslovakia, dan 2 juta orang lebih pergi ke Uni Soviet. Kemudian pada tahun 1933 hingga tahun 1945, sebanyak 20.000 kamp dibangun oleh Nazi Jerman untuk memenjarakan jutaan orang Yahudi. Kebanyakan tahanan yang dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi ini oleh Nazi Jerman adalah kaum komunis Jerman, sosialis, sosial demokrat, dan orang Roma atau Gypsy.
kemudian penganut aliran saksi Yehova, kemudian kaum homoseksual, dan orang-orang yang dituduh sebagai asosial atau yang menyimpang perlakuannya secara sosial. Nah, semua fasilitas ini disebut sebagai kamp konsentrasi karena orang-orang yang dikurung di kamp tersebut merupakan diskonsentrasikan di satu lokasi. Nah, Nazi ini memperlakukan Yahudi demikian buruk, kejam, dan bengis. Nazi juga pernah memperlakukan pencabutan hak-hak Yahudi, kemudian penawanan di ghetto, kemudian kerja paksa, penyitaan harta benda, dan deportasi dari Jerman. Namun sampai saat ini tidak pernah ditemukan satupun dokumen atau master plan tentang pemusnahan Yahudi di Eropa. Satu lagi, bahwasanya Jerman ini juga dengan secara tegas menyatakan bahwa jumlah 5,9 juta atau 6 juta korban merupakan kebohongan. Nah, kemudian pada 7 Mei 1945, Angkatan Bersenjata Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bagi sekutu yang bergerak di bagian barat, Perang Dunia resmi berakhir di Eropa pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 8 Mei 1945. Nah, masyarakat Eropa menyebut hari kemenangan itu dengan sebutan V-Day. Sementara itu, Soviet mengumumkan hari kemenangan pada tanggal 9 Mei 1945. Kemudian setelah Perang Dunia yang kedua, banyak tentara dan petinggi barisan Jerman menyelamatkan diri. Salah satunya adalah Adolf Eichmann, yang mana ia turut menghilang usai kekalahan Jerman dari sekutu. Eichmann termasuk salah satu tokoh penting karena dipercaya sebagai salah satu penentu kebijakan dalam kekuasaan Nazi Jerman. Di tengah-tengah banyaknya pemimpin Nazi yang ditemukan, ia memutuskan untuk menghilangkan jejak dari perhatian dan tuntutan sekutu dalam pengadilan perang. Kemudian setelah Holocaust berakhir, banyak korban yang masih hidup berteduh dalam kamp orang terlantar yang dikelola oleh tentara sekutu. Antara tahun 1948 hingga tahun 1951, hampir 700.000 orang Yahudi bermigrasi ke Israel, termasuk 136.000 orang Yahudi yang terlantar dari Eropa. Orang Yahudi terlantar lainnya bermigrasi ke Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Kamp orang terlantar terakhir ditutup pada tahun 1959. Kejahatan yang dilakukan selama Holocaust menghancurkan sebagian besar komunitas Yahudi di Eropa dan memusnahkan ratusan komunitas Yahudi dari seluruh wilayah Eropa Timur yang telah diduduki. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Holocaust yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.